dadakan bikin video ya, karena oh ya, ujian mock up JLPT dari sekolah udah dilakuin, dan itu seperti kena reality check gitu, bahwa masih banyak vocabulary dan kanji yang perlu dipelajarin untuk N2, karena gue cuma bisa PD-nya tuh sekitar 25% aja gitu di bagian GOI-nya ya. Kalau untuk di Cokai rada-rada bisa ngikutin, mungkin 75% lah Cokai itu. Tapi GOI sama kanji tuh bener-bener gokil sama Dokai. Bahkan gue nggak kelar soal, jadi soalnya sampai 75, tapi gue cuma ngerjain sampai nomor berapa ya, 65 atau 68 gitu. Jadi Dokai, dan itu Dokai semua, jadi Dokai itu goodbye dah, udah pasti nilainya udah pasti salah gitu, udah pasti nggak dapat nilai. Aduh, bener-bener dah. Walaupun begitu, gue sudah research lama, pengen punya tablet gitu, yang rencananya gue pengen beli tuh setelah ujian gitu. Jadi di akhir Juni nanti baru gue beli. Tapi entah kenapa hasrat pengen punyanya tuh gede banget. Jadi ya, aduh, jadi iya. Kate shimaimashita. Soda ne. Jadi ya udah kebeli sekarang, walaupun belum ujian. Jadi gue juga belum tahu hasil nanti di Jokyu 1 bagaimana, dan gue udah beli tabletnya. Ya udahlah. Ya moga-moga dengan adanya tablet ini ya gue bisa lebih sering pakai buat belajar gitu, bener-bener belajar jadinya, nggak cuma ngandelin handphone. Gue bener-bener bisa nulis kanjinya gitu dan segala macemnya ya di tablet itu, sekalian belajar gambar, belajar ilustrasi ya gitu kira-kira, sama nulis juga. Sudah saatnya kreativitasku harus ditingkatkan kembali gitu. Dan ya nggak, bulan depan hosting gue selesai setahun. Gue beli hosting setahun tapi nggak dipakai nulis, kan goblok. Capek juga jadinya kan, gimana gitu. Beli hosting nih setahun 700.000, tapi nggak dipakai. Anggapannya kan 700.000-nya jadi angus dong. PA bener ya. Aduh, apakah .com itu nggak perlu banget gue gitu. Gue pikir gue pengen punya hosting ya supaya biar terlihat profesional gitu. At least itu juga jadi semacam personal portofolio kan, orang-orang bilang ya, lu bisa jadiin portofolio dengan lu punya domain, dengan lu hosting web lu sendiri. Itu yang ada di dalam pikiran gue juga. Dan kalau dipikir-pikir kan, tahun depan gue udah mulai cari kerja juga. Jadi ya gue rasa kalau emang mau dilanjutin jadi personal portofolio, ya udah lanjut gitu. Ya gue pikirnya sih kayak gitu ya. Terus oh ya, tablet. Tenang, gue beli ini gue ada duit cashnya, tapi gue belinya nyicil ya. Untungnya ada online app yang bisa bantu untuk kalau khusus Apple, ada programnya gitu. Jadi bisa nyicil, enak banget. Apple Store kerjasama, wah pokoknya asik banget sih itu ya. Nama appnya Paydi. Jadi pakai Paydi bisa cicilan, dan itu juga connect ke bank, jadi dia auto debit, aman, nggak usah pusing gitu. Sebenarnya duitnya ada, tapi kalau beli cash langsung kan langsung habis. Dan gue anxiety gitu, gue cemas kalau di dalam tabungan nggak ada duit.
At least harus ada duit yang bisa cover 1 bulan biaya hidup, at least gitu kira-kira. Oke, jadi ya itu aja. Oh, dan iPad, ya gue udah beli Procreate dan udah download DaVinci Resolve. Mari ambil foto yang banyak, ambil video yang banyak, dan belajar ngedit. Ya kira-kira gitulah. Tapi untuk yang kayak ini sini ya tetap tag di handphone, ya langsung upload aja lah. Kalau yang kayak gini soalnya gue masih belum nyari USB-C ke headphone jack. Mungkin kalau misalnya ada nanti ya pakai iPad gitu. Tapi buat apa? Nggak bakal pakai di luar. iPad itu ya pakai buat ngedit aja gitu. Kalau untuk rekam-rekam ya tetap pakai iPhone lah. Gitu. Oke. Sekarang udah bulan 6 dan sesuai rencana ya, bulan 7 gue mau resign, jadi bulan 6 tanggal 15 gue harus ngasih infoin ke Tenjo kalau mau resign. Jadi ya you know depends on the result of the school exam and JLPT. I will still be resigning. Gue akan tetap resign. Gue entah nanti gue naik kelas atau enggak, gue akan tetap resign. Dan gue pengen belajar aja gitu. Gue pengen coba kalau sebulan belajar tuh gue bener-bener belajar atau malah jadi makin males gitu kan. Karena sejak gue nyampe Jepang tuh gue cuma bener-bener nganggurnya pas di awal-awal doang, bulan Oktober. Karena di akhir Oktober gue udah langsung dapat kerja, langsung dapat baito. Jadi ya gue nggak bener-bener belajar full kayak sekolah pulang terus belajar seharian. Maksudnya kayak kan sekolah 5 hari dan 5 harinya tuh kayak bener-bener belajar gitu ya. Karena ya walaupun di hari off baito ya gue itu pasti belajar gitu. Cuma nggak bener-bener yang 5 hari belajar full gitu. Karena kalau cuma ngelihat bumpo doang gitu ya, dan lo ngerti konteksnya, terus lo ngerjain contoh kalimat, terus lo ngerjain tes quiz secara pilihan ganda, dan lo baca, lo lihat kanjinya dan lo bisa jawab, itu oke. Tapi menurut gue pribadi, gue tetap harus ada muscle memorinya tentang kanji dan vocab, yaitu dengan cara nulis gitu. Karena kalau enggak, lu nggak bisa baca juga cuy. Ini yang jadi masalah kalau untuk nulis kanji tuh ya. Gue pribadi gue harus nulis sih untuk mengingat gitu, karena gue berasa banget tuh ingatan kanji gue bener-bener kacau sekali. Walaupun gue ada aplikasi, contohnya Wanikani ya, space repetition kan ya, itu gue udah beli juga premium tuh, full amount tuh gue beli berapa dolar gitu, berapa ratus dolar tuh. Gue udah beli dari 2021 kali kalau nggak salah ya, dan gue baru sampai level 8. Lu bayangin coba, gue udah di Jepang dan gue nggak latihan pakai space repetition itu kan, mottainai desho. Aduh, gila ya, banyak banget yang gue ocehin, bener-bener nih gila. Gue juga pusing. Oke lah, jadi gimana nih? Pokoknya inti video ini adalah ya, you know, I kinda sleep it out, kinda kepleset. I don't think it's kepleset at all, you know. Gue rasa gue udah memperhitungkan gitu tentang pembelian ini, karena gue research berkali-kali gitu ya. Gue baca review berkali-kali, maju mundur gitu loh berkali-kali. Dan PayD juga, ya gue juga udah daftar gitu kan, daftar PayD, daftar tentang program kerja sama Apple-nya juga. Dan supaya lebih benri ya, supaya lebih gampang ya, gue konekin juga ke bank account gue, jadi bisa auto debit. Kalau auto debit 0% nggak pakai bunga gitu. Itu tuh menarik banget kan. Jadi ya udah, ya kira-kira itu. Dan gue rasa juga ini juga untuk jadi apa ya, motivasi supaya gue harus bisa dapat kerja di Jepang, karena cicilannya lumayan lama. Jadi asumsinya adalah
setelah gue lulus sekolah gue dapet kerja, jadi akun bank itu tetap bisa digunakan ya. Jadi istilahnya cicilannya lancar lah, ya kan? Siapa tahu dengan cicilan dari aplikasi itu lancar, dari PD lancar ya, bisa dapat kartu kredit dengan lebih mudah. Siapa tahu kan? Kira-kira gitu. Oke, itu aja. Dan siapa tahu pada saat apply visa perpanjang ya, bener-bener diperpanjangnya setahun lagi itu. Jadi gue dapat total 2 tahun 3 bulan. Itu kan gokil banget cuy. So gue nanti perpanjang di September. Terus dapat nih jebret buat setahun 3 bulan ke depan misalnya. Jadi kan total 2 tahun 6 bulan. Itu gue yakin gue pasti bisa cari kerja kalau dengan jangka waktu sepanjang itu ya. Jadi dengan target lulus di bulan April 2024, itu 1,5 tahun ya. Walaupun aduh kayak gini nih, walaupun bisa atau enggaknya masih belum tahu. Gue udah 7 bulan tinggal di sini dan gue merasa masih kacau banget bahasa Jepang gue, jadi gue mau resign juga. Menurut gue salah satu alasan kemampuan bahasa Jepang gue juga nggak berkembang banyak karena di part time itu gitu, bajingan tempat itu tuh shine ya. Ya udahlah. Oke, itu aja lah. Oke, itu aja. Minggu malam. No. Gue beli ini hari Minggu dan sekarang syuting udah Senin subuh, jadi saatnya tidur. Dan juga kenapa juga gue harus berhenti karena di hari gue baito gue cuma tidur 5 jam doang. What the heck man, I don't really like it. Karena gue cinta tidur. Gue harus tidur 7 jam. Tapi kalau gue tidur 7 jam di hari baito, nggak keburu jamnya gitu kira-kira. Oke, itu aja. Bye now.